Selamat siang teman-teman. Hari ini saya termenung memikirkan sebuah peristiwa yang luar biasa abad ini. Jadi setiap tahun mungkin kita akan mensikapi sebuah peristiwa-peristiwa negatif yang ada. Kita mungkin pernah mendengar dulu ada SARS, ada flu burung, lumpuh layu, dan lain-lain yang kelihatannya sempat menjadi epidemi. Kemudian juga ada beberapa peristiwa-peristiwa lain yang menyangkut sebuah hal menakutkan yang terjadi begitu cepat dan sporadis. Kalau dalam kepercayaan kami, orang-orang Jawa itu akan mengingat ada sebuah peristiwa Betara Kala. Betara Kala itu hanya makan yang ada tandanya. Ini mungkin cerita pewayangan yang sudah mendarah daging, menyangkut sesuatu yang berkaitan dengan keselamatan manusia. Ada namanya orang saat beruntung dan ada saat tidak beruntung. Tapi ada satu lagi kepercayaan yang menyatakan bahwa alam ini perlu diseimbangkan. Saya melihat ini lebih pada sebuah peristiwa yang namanya orang Jawa bilang pagebluk. Pagebluk itu sebuah peristiwa ledakan, sebuah cerita tentang kesialan, sebuah wabah, sebuah penyakit yang menyerang secara sporadis pada setiap manusia di seluruh dunia. Ya, sebenarnya ini dikendalikan oleh makhluk yang tidak terlihat mata. Sebenarnya ini lebih merupakan pada bagian dari alam menseimbangkan tubuhnya, bagian dari alam menseimbangkan sistemnya. Karena sekarang ini sudah sekali banyak hal-hal yang merusak. Bagaimana bumi yang sudah tua, yang sudah terbatu-batu, sudah tua luar biasa umurnya, dirusak sana sini, diambil pohonnya, diambil sumber daya alamnya dan lain-lain, sehingga terjadi gempa, longsor dan lain-lain. Sistem tubuh bumi yang sudah tidak seimbang. Oleh karena itu secara alami bumi melakukan sebuah proses. Kalau kita bicara bumi, kita akan bicara alam nyata dan alam tidak nyata. Ada alam sadar dan alam tidak sadar, di mana pergerakan itu terjadi karena sebuah pengaturan sistem yang begitu alami, berjalan dengan sendirinya. Kembali menyikapi peristiwa hari ini, peristiwa kala ini saat ini yang sudah bisa membuat heboh seluruh dunia. Seluruh dunia saat ini dihebohkan dengan yang namanya wabah corona. Saya melihat bahwa kalau orang-orang Jawa itu, kalau misalnya tiba-tiba ada pagebluk, ada peristiwa banyak belalang luar biasa, bagaimana caranya? Ada sebuah ritual sehingga belalangnya pergi. Bukan disemprot dengan kimia, bukan dilakukan sebuah proses yang nyata, bukan, tapi sebuah proses ritual yang berkaitan dengan alam gaib. Karena biar bagaimanapun hal-hal tersebut ada yang mengatur. Sebuah peristiwa yang berkaitan dengan alam nyata itu ada yang mengatur. Ada energi yang membuat mereka melakukan tindakannya dan perbuatannya seperti yang terjadi sekarang. Jadi kalau kita kembali lagi mengingat, kok tiba-tiba banyak tikus. Zaman dulu orang bukan melakukan bagaimana melempar tikus dengan membunuh tikus atau mengejar tikus, bukan. Tapi ada proses ritualnya, sehingga sawah itu terbebas dari tikus. Mungkin kita ingat zaman-zaman sebelum sekarang, zaman-zaman sangat tradisional di mana obat-obatan belum begitu mumpuni dan teknologi belum begitu hebat seperti saat ini. Tapi masyarakat tetap bisa hidup bertahan. Masyarakat bisa tetap melanjutkan kehidupannya dari zaman itu sampai saat ini. Artinya zaman dulu pun kita mempunyai sebuah teknologi yang berkaitan dengan dunia spiritual. Jangan pernah lupakan sejarah bahwa kita tidak dilahirkan dari lubang batu. Ada sebuah proses sehingga kita bisa ada sampai detik ini, sampai saat ini. Jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan pernah lupakan bahwa di alam nyata ada alam tidak nyata, bahwa kita hidup berkesebelahan. Harus saling menghargai, mentoleransi sehingga keseimbangan alam itu terjadi. Dalam kondisi seperti ini, saya melihat bahwa wabah corona sudah begitu luar biasa, sudah melebihi alam pikir kita. Begitu cepatnya ini beredar, begitu banyaknya korban. Sampai sepertinya setiap pemerintahan negara-negara seperti lumpuh, seperti tidak bisa menghadapi. Oleh karena itu, saya berpikir bahwa ini adalah peringatan dari alam semesta. Ini adalah pagebluk yang harus kita sikapi. Ayo kita lakukan sebuah proses ritual, keheningan jiwa. Kita mengingat bahwa kita siapa, berasal dari mana, kita bagaimana dan harus apa.
Bukan cuma secara fisik kita lakukan sebuah proses pekerjaan yang berkaitan dengan pembasmian, tapi juga kita harus mempunyai sebuah tolak ukur spiritual. Kita kembali kepada Yang Maha Kuasa, kita mengingat, kita berdoa, kita melakukan sebuah prosesi spiritual, kita melakukan sebuah proses yang harus kita lakukan secara spiritual. Saya garis bawahi bahwa secara spiritual. Jadi saya menginginkan istana segera melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kebudayaan kita zaman dulu, kebudayaan masa lampau yang mungkin saat ini kita sudah lupakan. Istana segera melakukan hal tersebut. Saya mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk juga sama-sama kita bisa berdoa bersama, kita melakukan sesuatu yang berkaitan dengan spiritual. Ingat bahwa kita punya Tuhan. Itu saja dari saya. Salam hormat saya untuk seluruh warga dan negara Indonesia. Merdeka.